Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang terhormat serta ucapan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Estetika, yakni Ibu Dr. Samsida MPD. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Hadian Safran Zaki dengan NIM 200 208 0501 021 ingin menyampaikan video kasus terkait kekerasan guru terhadap siswa. Adapun materi yakni pertama, latar belakang. Pendidikan anak seringkali tidak terlepas dari tindak kekerasan. Di Indonesia sendiri, angka kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Padahal latar budaya Indonesia sendiri menyatakan bahwa anak merupakan aset bangsa. Anak merupakan sosok generasi penerus bangsa. Perannya yang sangat diperlukan untuk meneruskan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Alinea 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bahkan sampai saat ini belum tercapai dengan maksimal. Selanjutnya isi. Dalam perjalanannya, proses pendidikan tidak sedikit terjadi gesekan antara guru selaku pendidik dan siswa selaku peserta didik. Gesekan ini dapat terjadi dalam banyak wujud, diantaranya adalah hubungan yang kurang harmonis antara guru dengan siswa. Wujud kurang harmonisnya hubungan guru dengan siswa. Data berupa sikap yang melenceng dari norma atau aturan, baik aturan sekolah maupun peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kementerian. Dari adanya gesekan ini akan menimbulkan sebuah tindak kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Selanjutnya, pengertian kekerasan. Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Kekerasan pada siswa adalah suatu tindak kekerasan yang dialami siswa yang dilakukan oknum guru di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswanya. Selanjutnya, bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan yang umumnya dialami siswa antara lain kekerasan fisik yang merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti memukul, menganiaya, dan lain-lain. Kemudian, kekerasan fisik yaitu kekerasan secara emosional yang dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela, atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, membuat siswa menjadi merasa jelek, tidak berguna, dan tidak berdaya. Selanjutnya, contoh kasus. Seorang guru olahraga di SMP di Surabaya menghukum seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah dengan berlari beberapa kali putaran. Namun, karena fisiknya lemah, sang siswa akhirnya meninggal dunia. Yang selanjutnya, contoh kasus selanjutnya yang kedua yaitu di Riau, seorang guru SD menghukum muridnya dengan berlari keliling lapangan dalam kondisi telanjang bulat. Kasus yang ketiga di Sulawesi Selatan, ada seorang siswa SMA meninggal akibat lemparan batu yang mengenai kepalanya oleh seorang guru olahraga. Kasus yang terakhir, yang keempat, yakni 3 orang siswa SMK Negeri 1 Gempol, Pasuruan, melaporkan wakil kepala sekolah mereka ke polisi dengan tuduhan melakukan penganiayaan. Penyebab terjadinya kekerasan. Penyebab terjadinya kekerasan yang pertama yaitu kekerasan dalam pendidikan bisa muncul sebagai akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman. Penyebab yang kedua yaitu kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Penyebab yang ketiga yaitu kekerasan bisa jadi merupakan refleksi sehingga meniscayakan timbulnya sikap instant solution dan jalan pintas.
Penyebab keempat yakni kekerasan mungkin pula dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku. Adapun solusi terkait masalah ini, masalah kekerasan guru terhadap siswa, yakni dalam menanamkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah. Guru dapat melakukan dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan siswa, mengenali potensi-potensi siswa untuk berkreasi, dan guru menghargai siswa dengan talenta yang dimiliki siswa. Suryabata 2002. Hukuman yang diberikan apabila siswa melakukan kesalahan berkorelasi dengan tindakan siswa. Ada sebab dan akibat. Ada kesalahan, ada konsekuensi, tanggung jawabnya. Hukuman hendaknya bersifat mendidik yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Perlu adanya konseling di sekolah. Penerapan konseling bukan hanya untuk siswa. Guru juga perlu dikonseling karena tidak menutup kemungkinan guru yang bermasalah membutuhkan dukungan, penguatan, dan bimbingan untuk menemukan jalan keluar atau solusi yang terbaik. Baik, itulah tadi dari saya. Sebagai kesimpulan, pendidikan seringkali tidak terlepas dari yang namanya kekerasan. Kekerasan di lembaga pendidikan seperti sekolah dari tahun ke tahun terus meningkat. Kekerasan yang terjadi di sekolah biasanya disampaikan oleh guru kepada siswanya dengan dalih pendisiplinan. Bentuk kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa mulai dari segi fisik hingga segi psikis. Kekerasan dalam interaksi belajar mengajar guru terhadap siswa didefinisikan sebagai sikap agresif guru yang melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran hak bagi siswa. Guru hendaknya menyadari bahwa kedisiplinan tidak identik dengan kekerasan. Kedisiplinan memerlukan ketegasan, bukan kekerasan. Baik, itulah dari saya. Saya akhiri billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.